Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gema Farasti Nindara untuk mata kuliah pemrosesan data elektronis terkait materi visualisasi data. Ya, kita mulai saja. Jadi berikut ini ada 5 agenda yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah apa itu visualisasi data, terus kedua kenapa visualisasi data itu penting, ketiga bagaimana cara kerjanya, keempat, keuntungan visualisasi data, dan kelima, contoh-contoh dari visualisasi data. Baik, kita mulai lagi. Nah, ada beberapa definisi gitu ya di sini terkait dengan tentang visualisasi data. Jadi ada yang mengatakan bahwa visualisasi data adalah untuk menunjukkan informasi dalam bentuk presentasi visual. Terus selanjutnya juga visualisasi data adalah menghasilkan representasi visual interaktif, data abstrak untuk memperkuat kognisi manusia. Dengan demikian memungkinkan seorang memperoleh pengetahuan tentang struktur internal data dan hubungan sebab akibat di dalamnya. Selanjutnya juga visualisasi data juga bisa diartikan sebagai proses untuk mengkonvert data raw data ke dalam gambar yang lebih mudah dipahami sehingga memudahkan seseorang untuk membuat suatu keputusan yang cepat dan efisien. Jadi kalau misalnya kalian lihat visualisasi data ini dibutuhkan pada saat seseorang mempunyai sebuah sekumpulan data, bahkan banyak data, tapi dia tidak bisa merepresentasikan karena terlalu banyak barisan data sehingga dia harus mengubah menjadi suatu bentuk yang lebih komunikatif, lebih interaktif, dan lebih mudah dipahami, yaitu mudahnya dengan menggunakan grafik seperti diilustrasikan di samping ini. Nah, selanjutnya, jadi untuk sebuah visualisasi data, data itu akan diubah menjadi suatu gambar yang mudah dipahami. Menurut Jacques Bertin, di dalam bukunya yang berjudul Semiology of Graphic mengatakan bahwa untuk melakukan transportasi data gitu ya atau sekumpulan angka itu dijadikan menjadi sebuah wawasan itu harus melalui 2 tahapan, yaitu misalnya tahapan pertama ya yaitu melakukan proses algoritma di mana mengubah data awal atau raw data itu menjadi sebuah gambar itu dengan menggunakan algoritma. Lalu dari gambar tersebut maka ditambahkan persepsi oleh sekumpulan orang yang memang memahami arti dari gambar tersebut untuk menjadi sebuah wawasan tertentu. Misalnya gini, saat kalian mempunyai data banyaknya penjualan ponsel di Indonesia, contohnya tahun 2019 misalnya. Kalau kita lihat banyaknya tabel itu dari bulan Januari sampai bulan Desember itu banyak sekali. Berapa banyak toko yang menjual, terus udah gitu berapa banyak unit, belum lagi mereknya dan seterusnya. Nah, maka kita membutuhkan suatu visualisasi data, melakukan kesimpulan gitu ya. Bagaimana caranya dari sekumpulan data tabel tersebut akan kita lihat gitu ya menjadi sebuah wawasan, dari sebuah tabel menjadi sebuah wawasan. Jadi dalam sekali lihat kita langsung tahu penjualan ponsel merek apa yang paling banyak di tahun tersebut. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, kita akan mempelajari di sini ya. Nah, sekarang selanjutnya, kenapa itu penting gitu. Nah, kenapa itu penting? Karena visualisasi data itu membantu kita dalam mengembangkan kerangka pemikiran kita dan juga bisa kita komunikasikan kepada orang lain gitu. Jadi pada saat kita mempunyai suatu data dan kita ingin informasikan, kadang-kadang kita tidak bisa gitu ya menginformasikan hanya sebatas tabel kita berikan sama orang gitu ya. Tapi kita harus melakukan transformasi dulu. Kita ngubah dulu menjadi suatu bentuk yang lebih menarik, lebih informatif sehingga orang tertarik untuk melihat apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita kumpulkan gitu ya. Nah, ini juga sangat penting pada saat
mencari suatu keputusan gitu ya. Suatu perusahaan itu punya data yang sangat banyak, data yang beragam, tidak hanya data gambar, angka, tulisan gitu, dan mereka itu harus melakukan transformasi data sehingga pengambilan keputusan itu bisa sangat cepat dan efisien. Nah, itu makanya sangat penting eh, kenapa visualisasi data itu dibutuhkan. Nah, tujuan ini ada banyak gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah tujuan gitu ya. Kenapa sih kita harus melakukan visualisasi data? Pertama yang paling mendasar itu adalah menjawab pertanyaan gitu ya. Jadi dari eh, kadang kita ingin mencari tahu apa sih gitu ya, berapa banyak, eh, sebarannya sebelah mana gitu ya, rata-rata penjual dan seterusnya misalnya. Itu menjawab pertanyaan. Terus kedua, dari menjawab pertanyaan kita juga bisa melakukan pembuatan keputusan, membuat keputusan gitu dari sebuah grafik, gambar, ternyata kita juga bisa melakukan keputusan. Terus ketiga, bagaimana kita melihat data dari sisi konteksnya gitu ya. Jadi biasanya data itu berupa konten, artinya itu yang paling dasar. Nah, sekarang dari data tersebut kita ubah dari menjadi sisi konteks. Terus yang ketiga, mendukung kalkulasi grafis. Yang keempat, ini penentuan pola, kita menemukan pola. Terus yang kelima, memberikan argumen dan memberi suatu cerita di dalam visualisasi tersebut. Dan terakhir adalah kita bisa menginspirasi orang gitu dengan menggunakan tujuan visualisasi data itu. Nah, ini ada 3 fungsi, yaitu dari visualisasi data. Satu, record atau merekam, di mana ini bisa menyimpan informasi. Fungsi kedua, melakukan analisis atau menganalisa, itu tujuannya untuk mendukung alasan suatu informasi. Dan ketiga adalah melakukan communicate atau mengkomunikasikan, yaitu dari penyimpanan, terus kita analisis, lalu kita selanjutnya melakukan penyampaian informasi kepada orang lain. Jadi 3 fungsi visualisasi ini akan selalu ada gitu apabila kita membuat suatu visualisasi data. Nah, bagaimana cara kerja visualisasi data gitu ya? Cara kerjanya adalah gini, data itu gitu biasanya ada suatu tindakan namanya data driven action atau tindakan berbasiskan data. Nah, saat ini sudah semakin banyak perusahaan yang melakukan tindakan berdasarkan atau berbasiskan data gitu ya. Kenapa? Karena dari situ ada banyak hal yang bisa selanjutnya kita lakukan. Misalnya suatu perusahaan yang ingin tahu bagaimana kecenderungan seseorang terhadap konsumsi produk yang dia berikan gitu, apakah dia menyukainya atau tidak menyukainya, atau misalnya perusahaan itu ingin tahu bagaimana kecenderungan seseorang di masa yang akan datang. Nah, itu tidak akan terjadi jika perusahaan itu tidak berdasarkan data yang ada. Jadi dia tidak mengira-ngira atau mengada-ngada. Kira-kira nih di masa yang akan dapat di masa yang akan datang orang-orang akan menyukai ini. Nah, dia tidak bisa mengatakan itu jika tidak berdasarkan data. Nah, sekarang sudah semakin banyak perusahaan gitu ya yang melakukan keputusan dengan menggunakan data driven action gitu ya. Nah, sebagian dilakukan tanpa melakukan akses ke informasi yang disajikan dalam bentuk tradisional. Jadi mulai saat ini gitu ya sudah mulai banyak orang yang ingin melakukan suatu keputusan tanpa melihat tabel kembali ibaratnya, atau dalam bentuk tradisional, tapi sudah dalam bentuk grafik gitu ya. Nah, terus selanjutnya cara kerjanya adalah selanjutnya informasi dalam bentuk visualisasi muncul sebagai perpaduan penting dari grafik berupa visualisasi ilmiah dipadukan dengan basis data dan juga dengan HCI atau Human Computer Interaction, atau Indonesianya adalah interaksi manusia komputer. Dalam hal ini digunakan juga dalam militer atau industri komersial, itu menggunakan visualisasi data untuk menyampaikan hasil yang kompleks ke dalam bentuk gambar yang dapat dimengerti. Nah, bagaimana si
visualisasi data ini bisa terjadi itu bergantung dari kemampuan seseorang, ya, kemampuan manusia untuk menangkap sesuatu, yaitu kita sebut sebagai persepsi dan kognisi manusia. Nah, di sini kenapa visualisasi itu penting? Saya akan memberikan beberapa contoh. Misalnya gini, saya diberikan 4 buah data, ya, di mana ada data 1, data 2, 3, 4, ya. Di mana masing-masing data ini ada 2 buah variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Coba kalian lihat secara sekilas, kira-kira di sini ada berapa banyak data? Berapa banyak baris data? Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data. Nah, dari data ini biasanya gitu ya, kita akan melihat uh, penarikan kesimpulan sementara. Nah, di sini ya untuk keempat dataset yang ada, maka penarikan data sementaranya adalah seperti ini. Ada 11 buah data di mana rata-rata dari X yaitu 9, variansnya 11, rata-rata untuk variabel Y adalah 7,5, variansnya 4,12, korelasi antara X dan Y itu sebesar 0,816, artinya mereka sangat kuat korelasinya, dan regresi lainnya atau persamaan garisnya adalah seperti ini. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk seperti ini, kita secara ilmiah alaminya ya gitu ya, kita akan melihatnya mikir dulu, mikir dulu gitu ya. Ini berapa banyak data? Ini ada variabel apa saja dan seterusnya. Beda halnya kalau saya mengubah seperti ini. Nah, kalau saya ngubah data yang pertama dengan ya, gambar ini dengan gambar ini sebenarnya datanya sama. Tapi ternyata kalau menggunakan gambar kedua, saya lebih bisa melihat perilaku dari data tersebut. Ya, ini dataset pertama. Kalau kita petakan dalam bentuk gambar ini sumbu X dan Y, maka sebarannya seperti ini, ya. Dan yang kedua ternyata cenderung membentuk suatu parabola. Dan yang ketiga membentuk suatu garis dengan ada satu buah pencilan. Dan yang keempat juga sama gitu ya, dengan pencilannya yang agak jauh. Nah, dari gambar segini saya jadi langsung memahami bahwa dataset yang pertama seperti ini gambarnya, set kedua ke sini, 3 dan 4 seperti ini. Beda hanya pada saat saya melihat seperti ini. Nah, itu adalah kognisi dan persepsi manusia. Jadi pada saat kita melihat suatu sekumpulan angka, ada waktu yang dibutuhkan, jeda agak lama untuk memikirkan, sehingga sampai kita mendapatkan kesimpulan ini. Tapi kalau kita dalam sepersekian detik saat kita ditunjukkan gambar seperti ini, maka kita langsung memahami. Walaupun misalnya kelanjutannya kita harus mencari tahu, misalnya berapa rata-ratanya, berapa persamaan garisnya dan seterusnya. Nah, tapi setidaknya kalau kita dalam bentuk visual, kita langsung memahami seketika. Nah, ini pemrosesan intensif ini yang saya tadi kasih tahu. Jadi saat kita melakukan visualisasi data, maka meskipun namanya aja itu langsung otak kita akan langsung menangkap gitu ya. Oh, ini adalah gambar seperti ini gitu ya. Dan penangkapan otak kita dari mata ke otak itu sangat cepat. Kurang dari 200 sampai 250 milisecond gitu ya, sangat cepat sehingga memang visual itu sangat dibutuhkan gitu ya, langsung kita bisa memahami apa yang terjadi. Nah, hal yang paling menonjol dari visualisasi data itu adalah kontras antar fitur-fiturnya. Nah, selanjutnya terkait dengan kontras saya akan jelaskan. Contohnya ini, di sini ada 2 buah kumpulan data berupa titik gitu ya. Kalau kita lihat ini ya, yang sebelah kanan kita hanya melihat ya sudah gitu ya, semua data-data ini kita harus hitung ada berapa banyaknya data, tapi dia berwarna biru semua. Lain halnya jika gambar yang kita berikan ini terus kita kasih dot berwarna merah, maka titik fokus mata kita akan berada di sini.
itu berdasarkan warna. Selanjutnya, bisa juga dari bentuk. Tadi warna sudah dijelaskan, nah sekarang bentuk. Sebelah kiri dan kanan ada, walaupun warnanya sama, tapi ada perbedaan bentuk. Di gambar yang kanan, nih kalau kalian lihat, ternyata ada bentuk yang berbeda dari teman-temannya. Nah, secara cepat otak kita akan langsung menangkap ini ada apa gitu ya. Kalau ini, oh langsung kita melihat warnanya sama, bentukan kotaknya sama, tapi ada yang berbeda. Oh ternyata isi dari datanya ini ada yang satu bulat. Nah itu juga kognisi kita, persepsi kita. Nah selanjutnya juga konjungsi. Nah konjungsi ini kalau kita lihat juga ini perpaduan dari kotak merah dan bulat biru gitu ya, ini juga sama. Nah ini kalau kita lihat data ini berarti kita tahu bahwa di sini ada dua buah kotak, di mana dua buah kotak ini terdiri dari dua buah data, yaitu data berupa kotak berwarna merah dan data berupa lingkaran berwarna biru. Nah ini kita sebut sebagai konjungsi. Atau yang lainnya misalnya perbedaan warna hitam dan merah, atau dari sisi tingkat lightness-nya. Ini ada hitam dan ini ada putih. Kita langsung spot di sini. Ini apa gitu ya. Terus atau misalnya dari bentuk ukuran. Yang lainnya kecil, ini besar sendiri. Atau dalam bentuk lingkaran yang berbeda shape atau elongation. Gitu ya. Jadi yang lainnya lingkaran, yang satunya dia elips yang agak pipih. Nah, atau selanjutnya ini dari sisi orientasi, di mana yang lainnya bentuknya seperti ini gitu ya, tapi dia orientasinya dia berbeda sendiri, agak melenceng gitu ya kita sebut. Atau misalnya dia motion, jadi semuanya diam, ini yang dikasih tanda panah itu si bulatan itu bergerak sendiri, maka kita akan poin mata kita, fokus kita akan berada pada satu titik yang bergerak tersebut. Nah, ada juga yang selanjutnya spatial group. Ini maksudnya spatial group ini adalah di mana sekumpulan data ini bisa membentuk kelompok, tapi yang ini tidak, dia terlepas dari kelompoknya, atau kita sebut sebagai pencilan. Ini kita sebut sebagai spatial grouping. Nah, selanjutnya ini juga ada kontras simultan. Kalau kita lihat ini gambarnya adalah sebenarnya kalau kalian perhatikan kotak di dalam sini warnanya itu sama, tapi karena lingkaran di sininya itu berbeda kontrasnya, maka seolah-olah ya kotak di tengah sini lebih muda warnanya dibandingkan sini, karena yang ini jauh lebih muda dibandingkan yang ini. Padahal antara kotak dalam sini warnanya sama. Segitu indahnya otak kita menangkap kontras simultan dari dua buah kotak yang terlihat berbeda warnanya, padahal dia memiliki kontras yang sama. Tapi karena dibuat bingkai yang satu lebih gelap dan yang satu lebih terang, maka seolah-olah yang di tengah ini lebih mudah dibandingkan ini, padahal mereka warnanya sama. Terus, nah apa saja sih keuntungan didapatkan dari visualisasi data? Ada banyak gitu ya. Kalian bisa baca di sini. Nah, di visualisasi data ini kita dapat memperoleh orang-orang itu bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Kadang misalnya begitu saya melihat grafik, saya akan melihat dari sisi apa. Nah, orang di pinggir saya misalnya, atau orang rekan saya yang sedang saya ajak diskusi, itu mungkin bisa melihat dari sisi yang lain. Jadi visualisasi data itu tidak cuman merepresentasikan menghasilkan satu kesimpulan, tapi bisa banyak kesimpulan. Nah, selanjutnya visualisasi data memungkinkan untuk menginterpretasikan data yang sangat banyak. Jadi saat kalian punya data yang sangat banyak gitu ya, dan data tersebut kalian ingin sajikan kepada orang lain, kalian harus rangkum dalam bentuk visualisasi data. Dan visualisasi data ini sangat memungkinkan saat kalian memiliki data yang sangat banyak. Terus yang ketiga, visualisasi data juga menawarkan kemampuan untuk mencatat pengecualian dalam data. Gitu ya. Kayak tadi misalnya ada sekumpulan spatial grouping di mana datanya terkelompokkan, ada satu yang pencilan, ada yang warnanya
hitam merah di antara hitam, atau dan ada yang secara orientasi, yang lainnya lurus, yang satunya melenceng sedikit. Nah, itu mencatat pengecualian dalam data. Nah, kita akan langsung menangkap gitu ya, otak kita menangkap pengecualian tersebut. Nah, selanjutnya visualisasi data memungkinkan pengguna untuk menganalisis pola visual dalam data. Jadi nanti kalau misalnya kalian lihat beberapa visual, nanti kita lihat oh polanya seperti ini, oh polanya seperti ini. Nah, terus selanjutnya menjelajahi tren dalam database melalui visualisasi dengan membiarkan analis menavigasi data dan secara visual mengarahkan diri mereka ke dalam uh, uh, ke dalam data. Nah, ini keuntungan dari beberapa visualisasi data ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, contohnya ini adalah ini buatan dari Charles Minard 1781 sampai 1870. Ini mengilustrasikan maaf ya, hasil bercanda dari kampanye Rusia Napoleon yang gagal tahun 1812. Ini grafik dibuat secara manual. Grafik ini menunjukkan ukuran pasukan dengan lebar pita sepanjang peta gitu ya, di sepanjang peta kampanye di bagian luar dan di kaki belakang dengan suhu dan retreat yang ditunjukkan pada garis di bawahnya. Jadi ini tuh ceritanya ada grafik gitu ya, dimana ukuran pasukannya kalau kita lihat oh ini lokasinya gitu, ini maaf kurang jelas, tapi kalau saya perhatikan di sini, jadi ini banyaknya pasukan yang dikerahkan gitu ya di beberapa lokasi. Ini ditunjukkan dalam beberapa nama-nama di sini ya. Nah, ini juga sejalan dengan waktu gitu, kita melihat bahwa semakin kesini gitu data pasukannya semakin sedikit gitu ya, dan lebar pitanya itu menunjukkan banyaknya pasukan di daerah mana saja dan dalam waktu yang seperti apa. Nah, ini salah satu contoh data visual yang dilakukan secara manual yang kita sebut sebagai masterpiece gitu ya, awal-awal dari lahirnya data visualisasi gitu ya. Nah, ini seperti ini gitu ya. Ini terus selanjutnya, nah ini gitu ya, ini dibuat kita melihat sekumpulan data dalam bentuk bubble chart. Ini namanya bubble chart, di mana bubble chart ini kalau kita lihat coba ya, kita akan menangkap oh di sini ada peta dunia gitu ya. Contohnya nih ya, ini berwarna kuning, oranye, hijau, biru, biru muda, dan berwarna merah. Ini bisa kita sebut warna ini menunjukkan region atau kita sebut sebagai benua ya. Oh, yang berwarna kuning benua apa nih ya, terus ini yang berwarna oranye. Nah, ini regional-regional ini kalau kita lihat gitu ya, kita tarik kesimpulan bahwa benua yang di bawah sini gitu ya, nah dia memiliki income per kapitanya di sini ya rendah gitu, tapi semakin tinggi berarti kan income-nya semakin besar gitu ya, semakin semakin besar dan semakin banyak gitu. Nah, income yang semakin banyak itu dimiliki oleh regional-regional yang mempunyai warna merah, hijau, dan kuning, atau sebaran yang lainnya juga nih di sini gitu ya, jadi besar. Nah, berarti kita tahu bahwa yang biru ini Afrika ya, nih benua Afrika nih ya. Benua Afrika memiliki pendapatan per kapita dolarnya itu rendah. Ya memang kita tahu ya, memang rendah gitu ya. Dan itu dibuktikan dengan menggunakan grafik atau chart ini. Gitu, dan kita nih di daerah Asia nih, oh ya cukup besar, cukup tinggi, tapi masih kalah dengan benua Eropa. Gitu ya. Tapi di sini kita bisa tahu bahwa oke, ternyata Asia juga nggak segitu buruknya gitu ya pendapatan per kapitanya. Nah, kalau dari sisi ini kita juga bisa men-select atau melakukan pemilihan gitu ya. Negara mana saja yang akan kita lihat detailnya. Kalau saya ingin melihat Albania, maka gambar bubble chart ini
akan dirubah menjadi hanya negara Albania saja, dan bentuk ini juga nanti akan berubah, hanya Albania saja yang akan dikasih warna. Atau saya ingin melihat Albania dan Algeria, maka yang lainnya akan hilang dan Albania Algerianya akan dimunculkan. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh visualisasi data untuk pendapatan per kapita internasional dalam dolar. Dan selanjutnya ini ada gambar yang lainnya gitu ya. Jadi visualisasi data itu nggak harus grafik gitu, bahkan angka pun ya, kesimpulan angka pun itu bisa dijadikan sebagai visualisasi data ya. Ini grafik ya, ini juga grafik ya. Nah, penggunaan grafik, kapan kita menggunakan grafik garis dan grafik apa ini posisi, nanti akan saya lanjutkan di video saya yang kedua ya, stay tune. Nah, terus ini ya, bentuk seperti ini juga bisa dijadikan contoh gitu ya sebagai visualisasi data. Nah, ini juga selanjutnya adalah power station across the US tahun 2008. Nah, dengan kita melihat dalam bentuk bola dunia dan tinggi atau rendahnya gambar ini, kita langsung bisa mengetahui bahwa oke, yang tertinggi adalah yang berwarna kuning. Nah, kita langsung cari tahu yang kuning itu apa sih gitu ya. Atau yang sebarannya paling banyak itu yang berwarna ini seperti pink gitu ya, atau merah muda. Nah, kita akan melihat merah muda itu siapa aja, yang mana aja lokasinya. Nah, begitu juga ini yang hijau nih, yang hijau seperti ini. Nanti kita lihat yang hijau itu seperti apa. Nah, ini sebaran data gitu ya, power station across the US ya. Dia menggunakan lokasi, posisi, terus menggunakan juga tinggi ya, tinggi rendahnya chartnya, dan juga penggunaan warna gitu. Nah, oke, sekian dulu dari saya terkait dengan visualisasi data. Kalau ada pertanyaan